Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di GNUID ya. Seperti biasa kita bahas lagi ya. Indeks kita ya sudah saya infokan dia masih bergerak begitu saja sama ya. 6.600 sama 6.620 itu area support kuatnya untuk sekarang mantul lagi, naik lagi, mungkin uji lagi ke 6.700 sampai 6.720 ya untuk indeks kita. Jadi posisi indeks kita masih sideways tapi masih oke lah. Menurut saya ini masih menarik untuk indeks kita. Arahnya masih ke atas ya. Arahnya masih ke atas ya. Semoga bisa kembali rally lagi lah ya. Karena Desember tidak jadi windrest. Hari Januari juga belum ada Januari efek ya. Yang masih belum terlalu terlihat karena memang ada isu-isu tentang ya COVID ya. Yaitu juga mengganggu pasar ya, mengganggu market. Jadinya pergerakannya dia masih sideways ya. Jadi investor-investor pada wait and see dulu ya. Mungkin tidak terlalu berani untuk mengambil buy ya untuk sekarang karena dia masih melihat situasi kondisi untuk salah satunya ya COVID ya, COVID COVID-19 ya. Oke, kemarin saya berikan menu buy close true ya, true. True dijual hari ini. Kita lihat apakah naik. Ya, oke. True naik lumayan ya. True naik lumayan. Closing juga masih di atas. Beli 118. Target sampai 12. 12 berapa nih? 122. Ini 3. Sekitar 4% ya. 3-4% dapat ya hari ini untuk True. Closing juga masih di atas ya. Untuk True. Oke, hari ini saya berikan menu buy close BBRI. Eh BBRI menurut saya masih oke ya, masih di atas ya, merah hijau ya wajar lah ya untuk BBRI. Target target saya ini saham-saham juga masih saham oke lah, bukan gorengannya. Target saya BBRI TP1 di bentar saya dulu ya BBRI. Target pertama bentar agak jauh nih ya. 4240 ya, 4240 sampai tar 4240 sampai 4280 ya, TP pertama. TP kedua jika bisa break 4.300 saya. TP kedua di 4.300 sampai 4.350 deh ya. Berharapnya seperti itu ya. Semoga naik tapi ini mungkin agak biasanya kalau saham-saham big cap seperti ini dia gerakannya tidak terlalu cepat ya. Jadi jangan mengharapkan dia naiknya kenceng-kenceng, biasanya agak pelan-pelan. Batas stop loss saja di kita ukur risikonya dulu. Ya, risiko tidak besar kok. Saya kasih nggak pernah besar risiko ya. 4.100. Nah, bentar nggak 4.100. Jangan 4.100 deh. 4.100 ya. Boleh stop loss di 4.100. Ya, Anda minus tidak lebih dari 2% ya. Risikonya kecil ya, 4.100. Ya, intinya kalau udah 4.100 ya kalau memang sudah jebol ya stop loss dulu. Anda juga minusnya nggak besar. Ya, nanti bisa serok lagi di bawah. Jangan dipaksa hold ya. Walaupun dia naik, nggak masalah. Jadi biasa teman-teman jangan berpikiran nanti stop loss dia bakal naik kok. Saya stop loss nanti dia naik. Jangan seperti itu. Nanti Anda nggak akan mau stop loss. Ya ujung-ujung Anda tetap akan kalah jika Anda tradingnya tanpa mau stop loss. Oke, mungkin dari satu dua saham mungkin Anda tidak stop loss dia kembali naik. Oke, tapi pasti akan ada waktunya Anda tidak stop loss ya. Anda bisa stop loss di bawah 3% sebenarnya, tapi Anda punya keyakinan ini bakal naik nih tanpa tahu analisa. Padahal saham ini downtrend. Ya, Anda sudah
sebenarnya Anda bisa keluar di bawah 3%. Tapi Anda hold, ujung-ujung minus 10%, nggak mungkin mau di stop loss lagi. Ujung-ujung minus 20%, ujung-ujung 30%, ujung-ujung 50%, ya ada pensiun di saham. Itu sudah pasti ya. Jadi itu gunanya stop loss ya. Jangan berpikiran nggak usah stop loss nanti bakal naik. Ya kalau dia naik, ada saatnya Anda akan kalah ya. Anda hold satu saham minus 50% itu bakalan terasa. Ya, bakalan terasa. Ya Anda usaha mau cuan di saham ini buat nutupin stop loss ini udah terlalu besar. Anda sudah tidak bisa lagi. Anda pasti panik sendiri nantinya ya. Ya jadi pikirannya ya, kalau memang sudah waktunya stop loss, apalagi saham downtrend. Tapi kalau saham masih uptrend, santai saja ya. Kalau saham itu masih uptrend, hold. Dia mau turun berapa persen pun kalau dia masih uptrend, Anda berani average down. Tapi kalau dia sudah downtrend, wajib stop loss. Ya itu gunanya Anda belajar analisa saham. Jadi Anda tidak hanya ikut-ikutan, apalagi tidak ada plan, apalagi anti stop loss. Nah, itu nggak bisa, nggak akan lama di saham ya teman-teman. Itu sedikit sharing dari saya deh ya. Jadi kalau yang harus stop loss ya stop loss saja. Ya, Antam masih sideways di bawah ya. Ini saya langsung request ya. Ini ada sekitar ya sekitar 18 saham mungkin dari teman-teman grup Telegram saya yang request ya sekitar 18 saham. Pertama Antam lagi sideways di bawah dengan titik support 1.500 ya. 1.900 sampai 1.920 itu support sekarang, mungkin dia ada resisten di 2.000 ya sampai 2050. Yaitu resisten. Sekarang posisi lagi sideways di bawah ya. Masih kurang menarik untuk Antam karena terkena news juga ya, jadi dia anjlok. BBYB juga saya sudah bilang BBYB belum uptrend ya. Jangan mau dengar orang pom-pom. Ya selama saham itu belum uptrend, jangan maksa beli. Ya sudah saya infokan kemarin di video kemarin ya, saya bilang BBYB tidak akan bagus kalau belum break di atas 2.500 karena itu resisten kuat. Hari ini jangankan break, naik aja sedikit. Naik aja sedikit dan kembali turun, ya mungkin retest lagi ke 2.200. Ya mungkin bentar saya lihat closing 2250, 22.200 ya. Mungkin akan retest lagi support yang sudah dibuat. Sekarang posisi lagi sideways di bawah ya. Kalau memang mau beli untuk BBYB, pastikan dulu dia kuat dulu di 2.500. Kalau dia kuat, ya boleh tes beli. Ya, boleh tes beli. Karena kemungkinan dia akan potensi untuk kembali naik ke 2.700-an. Tapi untuk sekarang ya teman-teman, posisinya belum menarik karena dia belum break 2.500 ya. Posisinya masih sideways di bawah. Lanjut ke FNI. FNI saya ada cicil beli ya, saya sudah infokan di grup rekomendasi, bolehlah kalau memang mau cicip-cicip FNI karena dia masih uptrend kok. Ya. Tapi saya harapinnya agak jauh ke 400 kalau bisa 400 dulu. Yang 400 saya akan ambil agak lumayan, tapi dia nggak sampai hari ini rebound lagi ya. Tapi kalau di secara posisi oke kok dia ya. Untuk sekarang oke kok. Potensi masih bisa naik ke 470 sampai ya mentok-mentok resist squat di 500-nya ya. Apakah bisa kita nggak tahu ya. Ini sahamnya lagi sideways di atas ya. Dia belum downtrend tapi masih masih di atas ya, masih oke. Adi. Adi sideways di bawah. Lebih tepat di persimpangan sih untuk sekarang ya. Tapi hati-hati kalau break saya dulu. 870 itu support kuat. Kalau sampai breakdown ke 870 itu berpotensi untuk downtrend. Tapi kalau masih bertahan di atas 870, kemungkinan akan tes ke 910 sampai 930. Itu resisten kuat untuk Adi sekarang. Ya kalau dia bisa break di atas 930, berpotensi untuk rebound ke atas. Lanjut ke Karwe. Karwe. Oke ya, masih uptrend. Support
sekarang ada di 190, resisten ada di 210, 214, posisinya masih uptrend, masih oke. Lanjut ke NATO. NATO ini repo ya, hati-hati ya. Saham repo lebih baik dihindari deh. Ya, NATO ini repo loh. Ya, saya nggak mau ambil saham repo lagi. Contohnya zinc, nanti kita bahas zinc ya. Zinc itu repo, kita lihat harganya berapa sekarang. NATO oke ya. Secara pola dia oke, masih di atas, tapi dia lagi sideways. Resiko di 730. Kalau dia breakdown ke di bawah 730 berpotensi untuk downtrend ke 700, tapi kalau masih bertahan di atas 730, eh resisten terdekat di 765 sampai 780 ya untuk NATO. Ya, itu repo. Coba kita lihat zinc ya. Zinc kita lihat harganya berapa. Ini juga repo. Nah, loh, kan? Benar kan? Ini saham repo begini. Hati-hati ya. Kalau teman-teman apalagi yang anti SL, ini habis sudah. Habis sudah. Ini zinc juga repo. Ya, setahu saya zinc repo ya. Kalau salah saya minta maaf. Setahu saya zinc repo. Ya, ini downtrend parah. Itu contoh-contoh saham-saham yang repo. Kemarin Pura. Kita coba lihat dulu ya. Pura kalau nggak salah repo juga deh. Nah loh, 62 sekarang. Dari harganya berapa? Pura bukan. Pura bukan repo kalau nggak salah. Pura bukan repo ya. Maaf, Pura bukan repo. Kalau nggak salah, Zinc iya, NATO iya, apalagi satu saya lupa namanya. Ya kita lanjut saja. MSIN. MSIN oke ya. Oke, mulai uptrend kembali. Resisten terdekat di 2400 sampai 2450, support ada di 2300 sampai 2250 ya untuk MSIN. Lanjut ke Jawa. Jawa. Jawa hati-hati lagi di persimpangan sekarang ya. Support sekarang ada di 250 ya. 250 itu jangan sampai jebol-jebol, hati-hati bisa bisa turun lumayan ke 230 ya. 250 itu pertahanan akhir untuk Jawa. Resisten ada di 268 274 ya. Posisi lagi di persimpangan untuk Jawa. Lanjut ke JAS. JAS. JAS juga lagi di titik persimpangan, ini juga menu copet saya tadi ya. Saya suruh ambil tadi di harga 193, 194 itu masih di over, naik 199 itu lumayan hampir 3% cuannya ya. Yaitu dalam hitungan 2 menit cuan hampir 3% lumayan. Kalau nggak realisasikan ya Anda berarti serakah. Masih 186 support 186 184 yaitu support salah satu support kuat JAS. Resisten ya 196 sampai 200. Ya, posisi lagi di persimpangan untuk JAS. 200 itu resisten kuat ya. Lanjut ke BRIS. BRIS downtrend ya, lagi sideways di bawah, dia lagi buat base ya 1550 itu support sekarang. Resisten ada di 1620, 1640 ya. Itu BRIS lagi sideways di bawah. Lanjut ke real. Real. Real juga belum menarik ya, lagi sideways di bawah juga sekarang. Support ada di kita lihat dulu. 74 ya, 74 mentok-mentok 73, resisten ada di 7880 ya untuk real. Belum terlalu menarik untuk real. Film. Nah, film juga kemarin menu buy close 2 hari yang lalu ya. Video kemarin saya ada bahas. Saya bilang film itu masih oke. Ya kita beli di sini tanggal 12, tanggal 13 naik dikit. Saya bilang kalau mau hold masih oke selama bertahan di atas 780 dia masih oke, hari ini naik kenceng ya.
Kalau sesuai area TP itu dapat 10%, bakal naiknya lebih ya, lebih dari 10% dari target saya. Ya, coba saya buat. Kemarin kita beli di 800 kalau nggak salah. 800 naik hari ini sampai 14% ya. Ya, cuma 2 hari nge-hold. Ada cuan di atas 10%. Target saya sih di berapa ya kemarin? Intinya target saya pas di 10% ya. Ya sudah pas dan boleh dijualan lah. Karena dia masih kepentok resisten di 900-nya ya untuk film. Kalau tanya masih oke, ya ini belum uptrend ya. Film belum uptrend. Dia masih ada resisten cukup kuat di 900, belum break. Ya, belum break berarti kemungkinan dia retest lagi ke 840. Itu support untuk sekarang. Support sekarang di 840 untuk film. Yang mentok-mentok di 830. Kalau 830 jebol ya balik lagi ke 800. Posisinya lagi di persimpangan untuk film sekarang. Lanjut ke hoki. Hoki downtrend ya. Downtrend karena dia sudah break support di 180 ya. Kalau sudah di break 180 jangan dipaksa hold. Karena itu support kuat. Kalau sudah break ya udah buang saja. Yang ujung-ujung kan minus dalam. Bagi yang mau yang maksa hold. Kalau tanya masih oke, belum oke. Dia lagi sideways di bawah dengan titik support kuat sekarang di 160. Kalau 160 jebol lagi, ya turun lagi ke 150. Ya itu titik support kuat. Yang mentok-mentok toleransinya di 158. Jangan lebih dari itu. Lebih dari itu dia akan turun lagi. Karena ini posisinya lagi downtrend. Dan sekarang dia lagi buat base ya dengan titik support 158, 160, resisten ada di 166 sampai 170 ya. Untuk hoki-hoki belum oke karena dia lagi di bawah. Lagi sideways di bawah. Lanjut ke SDMU. SDMU saya ada ambil ya tadi pas closing saya coba masuk. Tapi saya infokan di grup rekomendasi, tapi di grup diskusinya karena ini agak bahaya, agak gorengan ya, apalagi nanti stop loss itu bahaya. Karena kalau mau stop lossnya lumayan 4%-an. Ya, jadi saya nggak, karena batas support uptrend, karena dia masih uptrend. SDMU masih uptrend selama di atas 100. Kayaknya saya berani ambil resisten di lumayan nih, resistennya di 108 sampai 112. Itu resisten dia. Jadi ini cukup lumayan untuk SDMU karena naik turunnya cepat. Ya untuk SDMU batas aman dia 100. Kalau di 100 ya jebol, hati-hati potensi ke 96 ya. SDMU posisinya sekarang lagi uptrend kok, masih di atas. Terakhir BJBR. BJBR lagi sideways di persimpangan ya. Sekarang posisi lagi sideways di persimpangan di titik support. Titik support entar saya lihat dulu. Oke. 1340 ya, 1340 itu support sekarang, support cukup kuat. Hati-hati kalau break 1340 berpotensi untuk menurut ke bawah, tapi kalau masih bertahan di atas 1340 masih ada potensi untuk naik ke 1360 sampai resisten terkuat di 1370. 1370 itu resisten kuat, kalau dia bisa break 1370 BJBR berpotensi untuk rebound lagi ke atas ya. Intinya kuncinya di 1340 itu support, 1370 itu resist kuat ya untuk BJBR. Oke, terima kasih. Sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati dan diberikan cuan yang lebih maksimal lagi dan happy weekend. Ya, terima kasih, salam cuan.